Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Fikri Haikal dengan NIM E1S1 22110 dari jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Saloleo. Jadi pada video kali ini saya akan membawakan materi penjelasan terkait linked list, yaitu materi ketujuh pada mata kuliah struktur data. Jadi topik pada video ini tentang linked list, dan ini untuk overview-nya, yaitu materinya itu akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama tentunya ada introduction, yaitu sebagai pengantar untuk mengenai linked list dan perbandingannya dengan array gitu. Selanjutnya mungkin ada jenis-jenis array, jenis-jenis linked list. Yang pertama ada single linked list, ada circularly linked list, dan ada doubly linked list. Lalu ada positional list ADT atau model ADT yang berbasis posisi. Lalu ada sorting position list. Lalu ada case study, yaitu studi kasus tentang akses frekuensi. Lalu ada perbandingan linked list dengan array, terkhusus itu array by sequence, dan juga terakhir ada summary-nya. Nah, masuk pada introduction pertama, yaitu perbandingan antara array dan linked list. Jadi pada dasarnya itu array by sequence itu bersifat sentral, yang dimana dia akan menyimpan data ke dalam blok memori yang besar. Nah, keterbatasan dari si array sendiri itu ukurannya itu bisa lebih besar dari jumlah elemen yang disimpan. Jadi dia tidak fix, bukan tidak fix, tidak fit ukurannya. Lalu operasi tertentu. Jadi ada insert dan delete yang cukup mahal, terutama jika kita ingin ke posisi tengah arraynya. Itu tuh sangat sulit. Lalu yang ketiga itu tidak cocok untuk sistem yang real time karena waktu operasinya itu tidak selalu konstan. Jadi si arraynya itu tidak selalu konstan. Nah, selanjutnya untuk linked list. Linked list ini tuh hadir untuk sebagai alternatif. Karena di dalam linked list dia itu menawarkan representasi yang terdistribusi, yang dimana setiap elemen itu adalah objek node-nya, yang dimana si node ini itu akan menyimpan elemen dan referensi ke node berikutnya ataupun sebelumnya, tergantung jenis linked list-nya. Nah, keterbatasan dari si linked list sendiri itu tidak bisa akses langsung ke elemen ke K seperti array. Jadi dia juga tidak tahu urutan posisi hanya dari melihat si nodenya. Nah, kita masuk pada linked list pertama, yaitu singly linked list. Nah, pada single linked list, dia itu terdiri dari node yang memiliki dua komponen, yaitu si elemennya atau datanya, dan juga referensi ke node berikutnya atau nextnya. Nah, pada single linked list juga itu ada yang namanya head, yaitu node pertama. Dan juga ada yang namanya tail sebagai node terakhir. Dengan nextnya itu sama dengan non. Jadi pada single linked list dia tuh bisa dilihat di sini ilustrasinya. Nah, ini misalnya sini kita mempunyai 4 data. Nah, di sini headnya itu adalah node pertama dengan nilai datanya itu adalah lux. Selanjutnya node next node-nya itu ada MSP sebagai datanya atau elemennya. Selanjutnya ada ATL, node selanjutnya ada TL, dan untuk node terakhir yaitu boss, dan dia ini dikatakan sebagai si tailnya atau node terakhir, yang dimana nextnya itu sama dengan non atau nilai
elemen node-node selanjutnya itu elemennya kosong atau node-nya bahkan kosong seperti itu. Ini untuk gambaran si singly linked list. Nah, karena tadi seperti yang saya bilang bahwa si linked list itu keterbatasannya adalah dia itu tidak bisa kita akses langsung ke elemen K-nya seperti array, maka si linked list dia itu memiliki sistem menelusuri atau dia menjelajah. Misalnya untuk mencari suatu node yang kita tentukan, dia tidak langsung mencari node-nya, tapi dia telusuri si list yang ada dengan mencocokkan eh, datanya. Nah, proses ini itu eh, disebut pointer hopping atau link hopping, yaitu proses menelusuri suatu list. Tuh, link hopping atau si pointer hopping. Nah, komponen utama dari single linked list sendiri itu yang pertama ada menyimpan. Nah, pada single linked list semua referensinya itu akan ke headnya. Nah, without an explicit reference to the head, there would be no way to locate that node or indirectly any others. Nah, keadaan opsional itu adalah referensinya itu ke tail karena dia akan mempercepat insert tailnya. Lalu jumlah node-nya itu atau size-nya itu mempercepat hitungan dari si ukuran listnya juga. Namun itu masih opsional. Nah, selanjutnya di sini ada inserting an element at the head of a single linked list, yaitu melakukan insert ke head dari si linked listnya. Nah, langkah-langkahnya sendiri di sini kita lihat saja dari ilustrasinya. Misalnya di sini kita memiliki tiga node dengan elemennya itu yang pertama ada MSP di head, lalu ada ATL dan ada boss di tail. Nah, kita ingin memasukkan node baru di headnya di awal. Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama itu kita akan buat node baru. Ini di sini kita buat node baru dengan elemennya itu lux. Lalu kita simpan elemennya itu ke node-nya. Nah, ini sudah tersimpan di node. Lalu kita akan hubungkan menggunakan next ke node baru, ke head lama. Jadi ini kan head lamanya. Kita masukkan si node baru lalu kita hubungkan menggunakan next-nya. Sehingga maka semua elemen akan bergeser dan si head-nya tadi yang tadinya di MSP maka head-nya sekarang ada di Lux sebagai elemen baru. Jadi si elemen baru yang masuk tadi akan menjadi head dari si linked list yang kita miliki. Nah, selanjutnya ada inserting an element at the tail of a single linked list. Nah, untuk stepnya sendiri, dia sebenarnya kurang lebih sama, tapi dia bedanya di sini prosesnya kita seperti tadi kita memiliki tiga node MSP, ATL, dan BOS. Nah, kita akan memasukkan di tailnya, di tail. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu membuat node baru dengan elemennya itu MIA, MIA. Lalu setelahnya dari linked list yang kita miliki, si tailnya kan kita ingin masukkan ke eh, ke tail ke akhir. Maka si tailnya tadi yang tadinya nextnya itu bernilai non atau kosong, kita hubungkan ke eh, node yang baru saja kita buat. Sehingga eh, sekarang list yang kita miliki itu ada 4 elemen, 4 node dengan tailnya itu sudah diubah yang tadinya di boss sekarang di Mia sebagai elemen baru yang ditambahkan. Nah, selanjutnya ada removing element from a single linked list, yaitu menghapus
suatu elemen yang ada pada sebuah linked list. Nah, menghapus dari head itu, yang pertama ini kita kan ingin menghapus dari headnya. Nah, kalau menghapus dari head itu cukup mudah karena kita cukup geser headnya ke head next. Jadi si headnya itu kita cukup geser ke head nextnya. Jadi uh, seperti ini. Kita di sini mempunyai 4 node: Lux, MSP, ATL, dan BOSS. Yang dimana headnya itu adalah Lux. Nah, cara untuk menghapusnya kita tinggal geser saja si headnya yang tadinya di Lux, kita geser ke MSP, ke nextnya MSP. Jadi si head jadi MSP. Jadi si Luxnya ini dia sudah tidak masuk lagi dalam si linked listnya. Sebenarnya bukan dia terhapus, tapi kayak ya dia tidak dianggap lagi, tidak masuk ke dalam si linked listnya, sehingga uh, di sini sekarang kita memiliki 3 node, yaitu headnya MSP, ATL, dan tailnya BOSS. Nah, apa yang akan terjadi dengan si Lux ini yang tadi kita geser, bukan geser sih, lebih tepatnya yang tadinya headnya namun kita geser headnya ke MSP, kita putuskan, maka si Lux ini akan nanti akan diangkut oleh yang namanya itu si Lux ini nantinya akan diangkut oleh yang namanya garbage collector, yang dimana garbage collector itu akan berfungsi sebagai pengepul dari sampah-sampah yang dihasilkan dari list yang kita buat. Misalnya ada penghapusan elemen, maka si garbage collector yang akan berfungsi untuk mengumpulkan sisa-sisa atau sampah-sampah yang terbuang, sehingga tidak akan memenuhkan memori yang ada. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk removing elemen untuk headnya. Nah, bagaimana untuk tailnya? Jadi, untuk menghapus dari tail itu sebenarnya cukup sulit. Mengapa? Mengapa? Karena butuh akses ke node sebelum tail yang hanya bisa didapat dengan traversing dari headnya. Jadi solusi lebih baik jika kita ingin menghapus dari tail, itu kita gunakan si double linked list, bukan di single linked list. Seperti itu. Nah, selanjutnya implementasi stuck with a single linked list. Nah, di sini adalah implementasi dari stuck dengan menggunakan single linked list. Yang pertama di sini kita buat kelas linked list linked stuck. Nah, setelahnya kita buat lagi kelas node dengan membuat kita buat memori di sini dengan slot, menggunakan slot, parameter dengan variabel slot. Lalu di dalamnya itu kita isi dengan isi dari node, yaitu elemen dan next. Karena tadi yang seperti yang saya bilang bahwa di dalam sebuah node itu pasti ada elemen dan nextnya. Nah, selanjutnya kita buat fungsi init dengan isinya itu self, elemen, dan next. Nah, itu untuk mengembalikan nilai dari elemen dan nextnya. Nah, selanjutnya kita buat lagi self init, yaitu membuat sebuah stack kosong. Jadi headnya itu kita kasih 0 dulu dan size-nya 0. Kita inisialisasikan bahwa headnya masih kosong dan size-nya 0 karena memang kita belum isi apa-apa ke dalam linked list-nya, linked stack-nya. Nah, lalu kita buat fungsi len, yaitu untuk mengukur panjang dari si elemen, yang dimana caranya mengukur dengan mengembalikan nilai dari size-nya. Nah, selanjutnya ada fungsi isempty, yaitu untuk untuk melakukan pengecekan apakah si stacknya itu kosong atau ada isinya, dengan mengembalikan nilai si self size-nya. Jika self size-nya itu sama dengan 0, maka berarti dia itu kosong. Nah, selanjutnya ada fungsi top.
tadi kita sampai ke fungsi top, yaitu untuk mereturn tapi tidak menghapus sebuah elemen dari top of the stack, elemen pertama dari sebuah stack, dan mengembalikan nilai empty dengan exception if the stack is empty. Nah, selanjutnya ada fungsi post, def post, yaitu untuk menambahkan elemen E, karena di sini kita pakai E sebagai ini ya, menambahkan elemen E ke dalam stacknya. Lalu ada fungsi pop, yaitu untuk meremove atau menghapus dan mengembalikan nilai dari elemen dari from the top atau dari yang teratas ke dalam stack, dan rise empty exception-nya itu jika si stack is empty. Lalu ada fungsi str, yaitu string representation dari stacknya. Nah, ini untuk implementasinya. Yaitu di sini kita bisa lihat kalau pertama itu linked stacknya itu kita panggil dengan kita masukkan 5, 6 elemen. Kita buat 6 node dan memasukkan 6 elemen 10, 15, 3, 17, 0, 2. Nah, bisa dilihat di sini pertama itu kita kan sini kita cek stack length-nya atau panjang dari si stack, itu ada 6, cocok, ada 6 yang kita masukkan. Lalu stacknya sama dengan 2, 0, 17, 3, 15, dan 10 sesuai. Nah, lalu sini kita ingin pop 2 dan pop 0. Jadi si 2 dan 0 dihapus dari stack sehingga stacknya itu berkurang 2. Panjangnya sekarang 4, dan juga elemen dari si stacknya itu sini tinggal 13, 3, 15, dan 10. Oke, sudah sesuai. Lalu selanjutnya di sini ada analisis linked stack operation. Nah, kita fokus pada tabel di sini. Di sini tadi ada operasi yang kita sudah coba, yang kita pakai yaitu spush, spop, stop, len, dan isempty, yang dimana masing-masing dari operasi ini memerlukan runtime itu sebesar 0,1, yang tidak terlalu sangat cepat. Jadi kita tidak perlu juga amortized analysis karena memorinya itu yang kita pakai sebesar 0n. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi dari si queue dengan single linked list, yang dimana di sini kalau saya lihat dari kodenya kita akan mengimplementasi queue menggunakan head, tail, dan juga size-nya. Dengan enqueue-nya di sini atau tambah, di sini kita gunakan juga enqueue dan dequeue, yang dimana enqueue itu berarti menambahkan dari belakang dan dequeue itu penambahan. Kalau dequeue itu menghapus dari depan. Jadi enqueue itu mengupdate si tail jika hanya satu elemen, dia itu jadi head juga. Nah, eh, di sini pada halaman 15 ada yang namanya circularly linked list, yang dimana dia itu in the previous chapter itu concept of circular array was implemented using modular
arithmetic for advancing an index from the last slot to the first slot of the array. In a circularly linked list, the tail of the list use its next reference to point back to the head of the list. Jadi seperti array sirkular, si tail nextnya tuh mengarah ke headnya, ke head dari listnya. Jadi circularly linked list provides more general model than a standard linked list for data sets that are cyclic, that is, which do not have any particular notion of a beginning and the end. The circularly linked list must maintain a reference to particular node to make use of the list current. Jadi intinya yang pertama di sini mungkin seperti array circular tadi yang saya bilang bahwa si tail next-nya itu mengarah ke si head-nya seperti pada ilustrasi di sini. Nah, selanjutnya si circularly linked list juga itu cocok untuk data siklus yang tidak ada awal dan juga akhirnya itu mutlak. Jadi kita hanya perlu satu referensi ke current node-nya. Seperti itu. Nah, pada halaman 16 yaitu round robin scheduler, yaitu penggunaan queue circular untuk mengservis si elemen secara merata. Nah, alternatifnya adalah alternatif metode dari queue tradisional yaitu CDQ untuk service lalu melakukan NQ. Nah, dengan circular queue-nya ini, frontnya itu bisa kita service. Lalu kita rotate, yaitu kita pindahkan node-nya itu ke akhir. Nah, selanjutnya di sini ada kode untuk implementasi dari queue with a circularly linked list, yaitu implementasi maintain only two variable, yaitu tail and size. Jadi kita hanya membutuhkan dua variabel yaitu tail dan size-nya. Lalu the next reference of the tail is linked to the head. Jadi head-nya itu sama dengan self tail next-nya. Seperti yang saya bilang tadi sini bahwa si pada circular linked list next dari si tail akan mengarah ke head-nya. Nah, circular queue adalah class support an additional rotate method that remove an element from the front and insert it at the back of the queue. This is activated by setting the old head as the new tail. Jadi self tail sama dengan self tail next. Nah, seperti biasa kita buat kelas, yaitu sini kelas yang kita buat adalah circular queue, yaitu implementasi dari using circular linked list for storage. Nah, kelas node-nya di sini kita buat slot sampai seperti tadi, yaitu dengan mengisinya dengan elemen dan next, yang dimana di sini kita buat dia menjadi privat karena kita gunakan garis bawah di awal, berarti dia itu elemennya dia itu variabel privat. Nah, kita buat fungsi ini untuk mengembalikan dari nilai dari si elemen dengan next-nya. Lalu di sini queue metodenya itu kita buat fungsi init
kita buat empty queue atau antrian kosong. Dengan tadi kan di sini kita sudah baca bahwa kita hanya memerlukan dua variabel yaitu tail dan size. Jadi di sini kita buat tail dan size-nya itu masih kosong, tailnya nol dan size-nya masih nol. Lalu length seperti biasa untuk menghitung panjang dari si queue is empty untuk mengecek apakah queue-nya itu kosong atau tidak. Ada fungsi first, def first itu untuk mereturn tapi tidak melakukan remove atau menghapus elemen front of the queue. Jadi di sini kita gunakan si oh, di sini kita cek dulu is empty apakah dia kosong. Kalau tidak raise-nya itu queue is empty. Lalu head-nya itu kita self tail.next. Jadi si head is next to tail of circular linked list seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu kita return si head-nya. Nah, selanjutnya untuk deq yaitu untuk meremove dan mereturn the first element of the queue vivo. Jadi di sini dia tuh melakukan removing elemen dari si headnya. Jadi removingnya itu hanya only elemennya atau hanya elemennya saja yang di remove. Nah selanjutnya ada enq yaitu node barunya itu bisa menjadi si tail baru dengan menginisialisasi si circular inisialisasi circular linknya. Jadi sini ada fungsi rotate yaitu membuat agar si old headnya itu menjadi tail barunya. Lalu ada fungsi str untuk representasi dari queue-nya dalam string. Nah sini ada pemanggilan. Sini circular queue kita isi dengan 5 node yaitu 5, 7, 1, 9, dan 3. Kita print panjangnya 5 cocok sesuai. Lalu datanya elemennya 5, 7, 1, 9, 3. Iya, kita remove 5 dan 7. Kita panggil kembali panjangnya itu 3. Jadi Q-nya itu 193. Lalu kita rotate dengan Q length-nya itu tetap 3 tapi Q-nya itu 931. Nah, eh, pada halaman 19 dan 20 ini membahas terkait konsep dari CDQ dan NQ. Yang pertama untuk CDQ-nya itu adalah removing element from the beginning of the circular queue, head of the list. Jadi si tail next-nya ini tail next ini kan tail node. Nah, next-nya ini tail next. Dia itu adalah si head. Jadi kita cukup geser tail next-nya itu ke node berikutnya. Jadi seperti ini. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa misal dalam sebuah linked list dia itu kadang terdiri dari beberapa node yang dimana ada head dan tailnya, ada kepala dan ekornya. Nah, pada circularly linked list terkhusus pada DQ si tail node-nya itu next-nya itu adalah si head baru si head dari node itu sendiri. Jadi ketika kita ingin menggeser si tail ke head, kita tinggal menghubungkan next-nya. Next dari tail node-nya ke head yang ada. Sehingga si tail node-nya ini akan menjadi si node head yang baru. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk NQ yaitu menambahkan elemen to end of the tail, end atau tail dari sebuah list. Nah, untuk menambah node baru setelah tail, kita tinggal ubah tail next-nya itu untuk merujuk ke tail barunya.
Jadi ini misalnya ada tail dan ini ada tail baru, kita tinggal rujuk next dari si tail ini ke tail baru yang kita buat, sehingga si ide ini akan menjadi tail baru yang ada pada linked list, circular linked list. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.